Halo, selamat pagi, selamat menikmati long weekend. Jangan lupa kita ngopi pagi-pagi. Oke, pagi ini gua akan bicara tentang yang baru viral berita-berita hari ini, terutama yang kejadian meninggalnya Presiden Iran Raisi dan Menteri Luar Negerinya dalam kecelakaan helikopter. Ya, banyak yang memberikan reaksi di dalam postingan akibat peristiwa tersebut. Ada yang bersifat teologis, yang teknikal, sampai ada yang bersifat narasi uh, tendensiusnya ke sabotase segala macam. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Pertama, jenis helikopter yang digunakan oleh Presiden Iran dan rombongannya itu jenis Bell 212 dan sudah banyak dibahas di beberapa konten video sebelumnya bahwa helikopter tersebut merupakan helikopter jenis tua alias sudah kadaluarsa dan itu buatan Amerika. Dan seperti kita ketahui bahwa Iran dikenakan embargo militer oleh Amerika karena kasus berhak asasi manusia yang dilanggar, termasuk pembunuhan ribuan kaum Sunni di negaranya. Jadi kita perlu ketahui bahwa Iran itu mayoritas Syiah ya. Nah, jadi begitu bertentangan dengan kaum Sunni. Yang kedua, karena embargo itu menjadikan bahwa suku cadang helikopter tersebut tidak mendapatkan pasokan. Ya mungkin saja mungkin di Iran mereka melakukan tambal sulam dengan spare part lain. Hanya jadi pertanyaan adalah waktu konflik dengan Israel, di situ Iran diperlihatkan militer yang dikdaya ya, punya nuklir, Kasam lah atau apalah yang antar balistik. Pertanyaannya simple, militer yang begitu canggih dengan rudalnya masa tidak bisa memiliki helikopter sendiri atau membeli helikopter yang terbaru dan dijadikan helikopter misalkan 01 lah untuk presiden yang lebih canggih. Itu aja pertanyaan gue. Dan yang dari sisi tendensius katanya sabotase Israel kayak nggak mungkin deh. Israel nggak apa remeh-temeh langsung menyerang musuh quote unquote yang sedang dalam keadaan lemah, apalagi dalam keadaan di pesawat helikopter yang tidak memiliki persenjataan. Jadi itu bukan tipikal Israel. Jadi yang kemungkinan ketiga nih kalau gue bilang itu karena apa namanya contributed factors ya, antara cuaca saat itu memang buruk, berkabut, plus mungkin spare partnya tidak bagus atau udah aus sehingga helikopter tersebut memiliki malfungsi di beberapa bagiannya, apakah tidak memiliki uplift power alias power untuk menaik dari lembah, karena kita ketahui bahwa itu lembah ya, dan kalau di lembah tuh ada semacam kayak gravitasi udara kosong sehingga mengakibatkan ada hentakan atau ada isapan tekanan udara yang begitu kuat ke dasar lembah. Nah itu sih yang menurut prediksi gue yang paling masuk akal. Dan yang dari sisi teologias itu banyak yang bilang bahwa inilah azab Tuhan atau Allah yang menimpa Reisi yang dalam beberapa pidato terakhir hendak melenyapkan Israel. Itu bisa juga kalau gue bilang kalau dari sisi teologias, karena kita lihat bahwa Israel ini bangsa pilihan Allah. Jadi siapa yang mengutuk akan dikutuk, siapa yang memberkati akan diberkati. Jadi be careful kalau untuk mengutuk Israel ini. Ya, contohnya Raisi lah. Memang umur manusia itu tergantung dari Allah. Namun lagi-lagi di sini kita lihat diskresi Allah yang begitu menyayangi umat pilihannya itu Israel, dan itu tidak bisa dimungkiri. Israel akan tetap eksis sampai kesudahan dunia. Seperti di dalam kitab suci lainnya seperti Al-Quran ada di surat Al-Barokah ya, kita lihat di situ bahwa disebutkan bahwa Bani Israel atau Yahudi yang sekarang memang umat yang diberikan kelebihan oleh Allah. Apa itu? Ya kita lihat dari sisi bisnis, teknologi dan sebagainya, itu hampir semua mereka kuasai atau mereka miliki di dunia ini. Ya itu yang gue mau sampaikan, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harusnya berpikir logis bahwa Resi ini bukan orang sempurna, bukan suci banget. Dia banyak tangannya berlumuran darah. Dia bunuh ribuan kaum Sunni di negara, dan buktinya waktu dia wafat di kecelakaan helikopter itu banyak kaum Iran di luar negeri merayakan
seperti kayak sukacita. Mereka melakukan pesta kembang api baik di Teheran maupun di negara-negara lain karena mereka merasa rezim Iran itu dari dulu emang rezim yang menekan, artinya rezim yang tidak demokratis alias otoriter. Siapa yang bertentangan dengan suara mullah atau suara kaum agamawan pasti dihabisi atau bisa jadi dihukum pidana tanpa pengadilan yang fair segala macam gitu ya. Namun lagi-lagi saya percaya ini semua di dalam kehendak Allah. Allah yang memiliki rencana hidup semua manusia. Jadi kita harus hati-hati dalam hal menghujat lalu mengatai bangsa Israel seperti bangsa yang menurut pikiran mereka bangsa yang tidak benar. Tidak, mereka hanya menuntut haknya, hak atas tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Allah kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub alias kepada Israel. Ingat, Yakub memiliki 12 turunan Bani Israel dan mereka memiliki tanah sah yang sekarang ada mulai dari Yerusalem Israel Utara sampai Israel Selatan, dan mereka itu tanah mereka semua termasuk Gaza. Nah, Palestina sendiri hanyalah suku, kalau gue bilang ya, suku yang mendiami tanah Kanaan saat itu, dan oleh beberapa emperor atau penguasa memang tanah itu dahulu dinamai tanah Palestina Syria. Jadi seolah-olah Palestina sudah ada sejak dahulu, tapi itu hanya penamaan yang dilakukan oleh para emperor penguasa, oleh beberapa penguasa seperti Raja Titus dari Romawi, lalu ada Kekaisaran Ottoman Turki yang menguasai daerah itu, dan juga British atau orang Inggris juga tetap menamainya Palestina Syria. Makanya saat itu berdirilah bank yang namanya Bank Palestinian Bank, yang waktu itu sempat ribut di sini. Salah satu beberapa tokoh politik begitu ngotot kalau Palestina sudah memiliki bank sejak dulu, padahal bukan. Itu adalah bank milik orang Israel, yaitu keluarga Rothschild, yang mana mau tidak mau harus menamai Palestinian Bank karena memang daerah itu dinamai oleh Syrian Palestinian ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk kamu yang belum paham tentang geopolitik di Timur Tengah, beginilah adanya, bahwa tidak semua pemimpin di Arab itu disukai oleh negara oleh rakyat, seperti Iran. Begitu meninggal banyak yang bersuka cita ya. Tentu saja Israel dengan gentle saat itu mengirimkan bela sungkawa karena memang Israel sudah sejak awal menolak terlibat insiden kecelakaan helikopter, karena memang itu bukan tipikal seorang negarawan di Israel atau negara Israel, tidak begitu dalam hal mengatasi musuh-musuhnya. Bahkan waktu Iran mengirim berapa rudal, itu jelas Benjamin Netanyahu dengan responnya mengatakan bahwa Israel akan membalas dengan secara bijak dan tidak emosional. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau gue rasa geopolitik Timur Tengah hari-hari ke depan akan berubah. Kita nggak tahu siapa yang akan menjadi presiden Iran dan pengganti menteri luar negeri, karena itu menggambarkan arah politik negara Iran. Tapi mudah-mudahan Iran akan dipimpin oleh pemimpin yang lebih demokrat dan lebih melihat ke depan daripada cuma egonya saja yang memandang Israel sebagai musuhnya. Saya tidak tahu berdasarkan pandangan apa orang pemimpin Iran, oknum ya, mengatakan Israel itu musuhnya. Padahal kalau kita lihat dari sejarah Alkitab, itu bangsa Persia dan bangsa Israel itu ya walaupun bersitegang atau sering berperang, mereka sebenarnya sudah kenal sejak lama, sejak ribuan tahun lalu sebelum Masehi. Jadi dari sejarah itu kita lihat bahwa militer Israel itu tidak pernah gagal. Walaupun gagal itu hanyalah sementara, namun pada akhirnya akan meraih kemenangan. Jadi kalau saya boleh bilang bahwa Israel memang ini umat pilihan Allah. Mereka bangsa yang unggul di mana-mana. Dan mereka walaupun bangsa tegar tekuk, bangsa yang sering menentang Allah, namun Allah tetap menyayangi dia. Seperti seorang anak yang bandel, tetap seorang bapak menyayangi dia. Itulah gambaran kira-kira Israel, hubungan Israel dengan Allah. Jadi Allah tetap tidak akan membiarkan Israel dicabik-cabik oleh musuh-musuhnya, oleh iblis-iblis yang akan menghajar Israel. Allah akan membentenginya dengan segala upaya kuat kuasanya.
Dan saya yakin Israel tetap berdiri sampai akhir dunia, sampai kesudahan, sampai Sang Juru Selamat atau Imam Mahdi yang digambarkan Al-Quran akan tiba, yaitu Yesus Kristus, anak Allah, anak Daud. Selamat pagi, jangan lupa kita seruput kopinya, oke? Seruput kopi. Bah, enak banget. Have a nice long weekend.